Halo guys, kembali lagi bersama saya di channelnya Anak Matematika, I Mathematician Channel. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai trik cepat dalam menjawab soal penalaran umum bagian logika matematika. Oke, kita langsung masuk saja ke materinya. Yang pertama yaitu negasi atau ingkaran. Di sini, dalam logika matematika, negasi atau ingkaran adalah operasi matematika terhadap suatu pernyataan, baik tunggal maupun majemuk. Operasi negasi membalikan nilai kebenaran suatu pernyataan. Jadi di sini untuk negasi sendiri, negasi atau ingkaran dilambangkan dengan tanda seperti ini. Oke? Baik, ini contohnya. Jika P adalah sebuah pernyataan di mana P itu diawali dengan kata semua, maka negasi atau ingkaran dari P adalah sebagian, ada, ataupun beberapa. Oke, jadi negasi dari kata semua itu adalah ketiga kata ini, sebagian, ada, atau beberapa. Oke, contoh soalnya, ingkaran dari semua mahasiswa jurusan matematika pandai kalkulus adalah, oke, di sini kita perhatikan bahwa kata awalnya yaitu semua. Dan yang ditanya itu kan ingkaran, jadi ingkaran dari kata semua yaitu kita bisa gunakan sebagian, ada, atau beberapa. Oke? Di sini pernyataan yang selanjutnya yang akan diingkarkan atau dinegasikan yaitu pandai kalkulus. Oke? Negasi dari pandai kalkulus yaitu tidak pandai kalkulus, karena di sini kan operasi negasi membalikan nilai kebenaran suatu pernyataan. Maka nilai kebenaran pernyataan dari pandai kalkulus kebalikannya yaitu tidak pandai kalkulus. Jadi jawabannya itu beberapa mahasiswa jurusan matematika tidak pandai kalkulus. Oke, kita lanjut. Beberapa cara penarikan kesimpulan. Yang pertama yaitu tipe A. Di sini terdapat dua premis. Premis yang pertama yaitu semua A adalah B. Dan premis kedua yaitu sebagian A adalah C. Maka konklusi atau kesimpulannya yaitu sebagian A adalah B dan C, atau sebagian A adalah C dan B. Jadi di sini kita perhatikan untuk B dan C serta C dan B itu sama karena dia kan kata dan. Kalau dia kata atau kebalikannya dari ini, kebalikan dari dan kan adalah atau. Kalau dia kata atau, dia tidak sama. B atau C tidak sama dengan C atau B. Oke? Kita lanjut untuk tipe B. Kedua premisnya masih sama, sehingga kesimpulannya yang berbeda yaitu semua A yang C adalah B. Jadi di sini untuk tipe A dan tipe B di bagian konklusi atau kesimpulannya berbeda. Namun kedua premisnya sama. Oke, kita lanjut ke tipe C. Kedua premisnya masih sama, namun masih berbeda juga di konklusi atau kesimpulannya. Jadi konklusinya yaitu sebagian B adalah C. Yang diambil adalah bagian yang terakhirnya. Oke? Jadi, untuk ketiga tipe ini, perbedaannya hanya di bagian konklusi. Jadi, untuk jika teman-teman melihat soal seperti ini, jadi ini kita gunakan 3 kemungkinan jawaban ini. 4, sorry. Untuk tipe A kan ada 2. Jadi di sini ada 4 kemungkinan jawaban. Jadi kita harus lihat dulu dari tipe A, tipe B, dan tipe C. Mana yang ada jawabannya di bagian pilihan ganda. Oke? Jadi ini ketiga tipe ini harus diingat ya. Karena ini merupakan cara cepat agar kita mudah mencari jawaban mengenai penarikan kesimpulan. Kita lanjut. Masih di beberapa cara penarikan kesimpulan. Yang pertama yaitu modus ponens. Premis 1, A adalah B. Premis 2, A. Jadi untuk kesimpulannya yaitu B. Karena A di sini sudah digunakan di premis 2. Diketahui di premis 2. Jadi jawabannya yaitu kesimpulannya yaitu di B. Oke? Yang kedua yaitu modus tollens. Premis 1, A adalah B. Kemudian premis 2 yaitu ingkaran B. Jadi kesimpulannya yaitu ingkaran A. Jadi dia jika di sini ingkaran A, maka kesimpulannya yaitu ingkaran B. Oke? Kita lanjut yang ketiga yaitu modus silogisme.
premis 1 A adalah B. Untuk premis 2-nya yaitu B adalah C. Jadi kesimpulannya yaitu A adalah C karena B di sini mati. Jadi kesimpulannya itu A adalah C. Oke? Ini juga harus diingat karena bisa saja dari soal-soal tadi jika ketiga tipe tadi tidak digunakan maka yang digunakan yaitu ketiga modus ini. Modus ponens, tollens, dan silogisme. Oke? Lanjut. Contoh soal pertama. Negasi dari sebagian karyawan tidak menggunakan kendaraan pribadi adalah, oke, kita ingat dulu negasi merupakan kebalikan dari suatu pernyataan yang benar. Jadi di sini kita lihat kata awalnya yaitu sebagian. Negasi dari kata sebagian ada atau beberapa adalah semua. Jadi untuk jawaban A, C, dan E sudah tidak bisa digunakan lagi. Oke? Kita hapuskan saja ini. Ini B, A, C, dan E. Jadi, jawaban yang bisa kita gunakan tinggal bagian B dan D. Kita perhatikan lagi untuk negasi yang selanjutnya yaitu di sini ada kata tidak menggunakan kendaraan pribadi. Jadi, negasi dari kata tidak menggunakan kendaraan pribadi yaitu menggunakan kendaraan pribadi. Oke? Jadi, dari jawaban B dan D yang paling benar yaitu bagian B. Semua karyawan menggunakan kendaraan pribadi. Mengapa di bagian D tidak benar? Karena di sini hanya sebagiannya ini yang diingkarkan menjadi semua. Sedangkan kalimat dari tidak menggunakan kendaraan pribadi tetap digunakan. Oke? Jadi jawaban yang paling benar yaitu bagian B. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Ingkaran dari semua peserta UTBK menggunakan masker dan mencuci tangan saat mengikuti ujian. Jadi, kita ingat lagi, ingkaran merupakan kebalikan dari nilai kebenaran dari suatu pernyataan. Jadi, untuk di sini, ingkaran dari kata semua, yaitu sebagian, ada, atau beberapa. Jadi, untuk jawaban A, B, dan D sudah tidak bisa digunakan lagi karena kata awalnya masih menggunakan kata semua. Padahal yang ditanya di sini kan itu ingkaran. Oke? Kita lanjut. Untuk nilai C bagian C dan D, E di sini ada perbedaan. Kata ada dan sebagian itu bisa kita gunakan. Namun yang berbeda di sini yaitu di negasi dari bagian UTBK menggunakan masker dan mencuci tangan saat mengikuti ujian. Jadi, untuk ingkaran menggunakan masker, kan tidak menggunakan masker. Dan ingkaran dari mencuci tangan, yaitu tidak mencuci tangan. Jadi, kita harus ingat kembali bahwa ingkaran dari kata dan, yaitu adalah atau. Jadi, di sini, ingkaran P atau ingkaran Q. Ini P-nya yang di bagian menggunakan masker. Mencuci tangan yaitu bagian Q. Jadi ingkaran P atau ingkaran Q. Di sini dari jawaban C dan E yang memenuhi ingkaran P atau ingkaran Q adalah yang di bagian E. Mengapa demikian? Karena di bagian C, kita perhatikan bahwa di sini tidak menggunakan masker dan tidak mencuci tangan saat mengikuti ujian. Sedangkan di sini yang kita carikan yang menggunakan kata atau. Di sini masih kata dan. Sehingga yang paling tepat yaitu bagian E, menggunakan kata atau. Oke? Kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Soal nomor 3. Semua lapangan luas dan terbuka untuk premis 1. Premis 2-nya yaitu sebagian lapangan dijadikan ladang. Jadi di sini kita tentukan pernyataan A, B, dan pernyataan C. Untuk pernyataan A kita gunakan kata lapangan. Untuk pernyataan B kita gunakan kata luas dan terbuka. Untuk pernyataan C kita gunakan kata dijadikan ladang. Oke? Di sini sudah kita tentukan pernyataan A, B, dan C.
Kita langsung cek saja untuk setiap pilihan jawabannya. Untuk jawaban A, semua lapangan dijadikan ladang. Di sini kita perhatikan kembali premis 2, sebagian lapangan dijadikan ladang. Otomatis berdasarkan premis 2, diambil kesimpulan bahwa tidak semua lapangan dijadikan ladang. Otomatis untuk bagian A kontradiksi dengan pernyataan yang di bagian premis 2. Jadi untuk jawaban A tidak bisa digunakan atau tidak memenuhi. Lanjut untuk bagian B. Semua yang luas dan terbuka adalah lapangan. Di sini semua yang B adalah A. Untuk jawaban seperti ini tidak ada dari ketiga tipe itu. Tipe A, tipe B, dan tipe C. Otomatis bagian B juga tidak memenuhi. Oke? Kita langsung masuk ke bagian C. Jawaban bagian C. Semua yang dijadikan ladang adalah lapangan. Semua yang C adalah A. Untuk pilihan jawaban C juga tidak ada yang memenuhi dari ketiga tipe yang kita pelajari tadi, yaitu tipe A, tipe B, dan tipe C. Otomatis jawaban C juga tidak memenuhi. Kita lanjut ke bagian D. Semua yang luas dan terbuka dijadikan ladang. Semua yang B dijadikan C. Kita perhatikan untuk dari ketiga tipe yang ada, hanya tipe B saja yang menggunakan kata semua di bagian kesimpulan. Jadi untuk bagian B, semua A yang C adalah B, atau semua A yang B adalah C. Sedangkan di sini semua yang B adalah C. Seharusnya kan untuk tipe B semua A yang B dijadikan C. Jadi otomatis bagian D juga tidak memenuhi. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu bagian E. Kita cek kembali, sebagian yang luas dan terbuka dijadikan ladang. Di sini sebagian yang B adalah C. Jadi ini memenuhi tipe yang bagian C, tipe C. Sebagian B adalah C atau sebagian C adalah B. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu E. Oke? Kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini semua tanaman memiliki buah. Sebagian tanaman berbunga merah. Jadi di sini kita tentukan pernyataan A yaitu tanaman, pernyataan B memiliki buah, dan pernyataan C yaitu berbunga merah. Oke? Kita langsung cek untuk bagian jawaban A. Semua tanaman yang memiliki buah berbunga bukan merah. Di sini semua A yang B adalah ingkaran C. Tidak memenuhi tipe B karena tipe B itu tidak ada bagian pernyataan yang diingkarkan atau ingkaran dari suatu pernyataan, entah B atau C. Jadi untuk jawaban yang A tidak memenuhi. Kita lanjut ke bagian B. Semua tanaman yang memiliki buah berbunga merah. Semua A yang B adalah C. Jadi untuk jawaban B memenuhi yang di tipe B. Semua A yang B adalah C. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu bagian B. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Semua obat mengandung vitamin. Itu premis 1. Premis kedua, sebagian obat rasanya pahit. Di sini pernyataan A kita gunakan kata obat. Pernyataan B kita gunakan kata mengandung vitamin. Dan pernyataan C kita gunakan rasanya pahit. Jadi di sini diperoleh A, B, dan C. Langsung kita cek untuk jawaban bagian A. Sebagian obat rasanya pahit dan mengandung vitamin. Sebagian A adalah C dan B. Di sini sudah memenuhi tipe A. Tipe A kan konklusinya atau kesimpulannya yaitu sebagian A adalah B dan C atau sebagian A adalah C dan B. Otomatis yang memenuhi yaitu jawaban A yang paling tepat, yaitu sebagian obat rasanya pahit dan mengandung vitamin. Oke? Kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini
Dari ketiga soal ini, yang ini, dan ini, kita gunakan ketiga modus tadi. Modus tollens, modus ponens, dan modus silogisme. Baik, kita perhatikan untuk soal yang pertama ini. Jika hari ini banjir, maka seluruh sekolah diliburkan. Premis 2, seluruh sekolah diliburkan. Jadi kita perhatikan ini A, dan ini adalah seluruh sekolah, itu dia B. Sedangkan ini kan B. Jadi otomatis berdasarkan modus ponens, jika A maka B, dan premis keduanya yaitu B, maka kesimpulannya yaitu A, hari ini banjir. Oke? Karena di sini premis keduanya seluruh sekolah libur. Sedangkan menurut pernyataan 1, seluruh sekolah akan diliburkan jika hari ini banjir. Oke? Kita lanjut untuk yang bagian 2. Di sini, jika Nina rajin belajar, maka Nina bisa mengikuti olimpiade, seleksi olimpiade. Jika Nina mengikuti seleksi olimpiade, maka Nina memiliki peluang pergi ke Surabaya. Jadi di sini kita gunakan yaitu modus silogisme. Sini A, rajin belajar. Ini B, olimpiade. Ini juga B, mengikuti olimpiade. Peluang pergi ke Surabaya yaitu C. Jadi sini, jadi kesimpulannya yaitu jika A, maka B. Sehingga jawabannya itu jika Nina rajin belajar A, maka C, Nina memiliki peluang pergi ke Surabaya. Oke? Lanjut soal yang terakhir yaitu jika BBM naik, maka ongkos bentor naik. Sekedar info, bentor merupakan alat transportasi untuk Provinsi Gorontalo di daerah saya. Oke? Kita lanjut untuk premis 2. Ongkos bentor tidak naik. Di sini A, BBM naik, ongkos bentor naik B, sedangkan di sini ongkos bentor tidak naik, maka ingkaran B. Jadi kesimpulannya yaitu ingkaran C, BBM tidak naik. Mengapa demikian? Ini merupakan modus tollens. Kita harus ingat kembali, modus tollens, premis keduanya ingkaran dari salah satu dari pernyataan A atau pernyataan B. Jika di premis 2 sudah dinyatakan ingkaran, maka jawabannya juga ingkaran. Oke? Demikian video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao, ciao.